abang-abang, mbak-mbak semua yang lagi lanjut studi S2 dan S3, tentu saja harus didiskusikan dengan pembimbing, supervisors, harus dengan promotor ya, karena saat ini juga saya juga eksternal promotor di Unpad S3 program linguistik. Nah, mahasiswa bimbingan saya juga saya minta kalau ada apa-apa konsultasi, diskusi. Cuma kalau memang sulit meluangkan waktu dengan pembimbing, dengan promotor, Anda bisa berdiskusi dengan teman-teman yang di satu bidang atau bidang lain tapi punya pengalaman yang lebih banyak dalam meneliti. Karena ya kita harus memilih atau mencari orang yang tepat buat ajak diskusi. Kadang kalau kita diskusi dengan teman-teman yang kurang tepat, ya wasting time ya, agak-agak menghabiskan waktu. Karena kebanyakan dari Anda yang lagi S2, S3 ini, atau yang sudah lulus kemudian jadi dosen atau kerja di LIPI dan lain sebagainya, publikasi ini kan harus dilakukan dan ada tenggang waktunya. Jadi itu kembali lagi, ide itu diperoleh dari satu, melakukan literature review. Silahkan buat kajian yang mendalam tentang kajian-kajian yang terdahulu yang relevan dengan penelitian Anda untuk menemukan state of the art-nya. State of the art-nya di mana? Kesenjangannya di mana? Gap-nya antara penelitian dahulu dan penelitian Anda. Karena ini penting, khususnya untuk di background of the study atau di introduction dan juga di literature review, supaya nanti di situ kelihatan novelty-nya mana, originalitasnya mana. Jadi kalau Anda mau publikasi, nanti dilihat ide itu ada di bab 1 dan di bab 2, atau di introduction kalau di publikasi, atau introduction and literature review. Nanti di situ dari cara Anda menulis kelihatan apakah Anda cukup bijak menuliskan literatur terdahulu, mereview itu. Yang kedua, apa kebaruannya, novelty-nya, kebaruan, bagaimana Anda melihat penelitian terdahulu dan penelitian yang Anda buat sekarang. Selanjutnya originalitas, bagaimana Anda melihat, artinya orang melihat bahwa ini tuh ide yang original, asli, artinya dalam konteks yang luas ya, original ini. Karena nggak ada sesuatu yang dalam tanda kutip original, murni gitu, bukan. Artinya ini originalnya adalah, ini adalah gagasan Anda, ide Anda. Kemudian di situ juga ada kontribusi Anda secara teoretis dan kontribusi secara praktis. Karena memang secara umum kalau Anda lihat ya, itu penelitian itu kan secara umum ya ada dua, yaitu penelitian dasar, fundamental, sama penelitian terapan, applied. Kalau penelitian fundamental, dia outcome-nya adalah konsep, model, teori, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau penelitian terapan itu hasilnya alat, prototipe, dan lain sebagainya. Itu secara umum ya, kalau kita bisa lihat di situ. Nah ya, itu ya Mas Randy. Kalau yang pertama, bagaimana menemukan ide itu. Saya boleh lanjut nggak Mas Randy? Ya, lanjut Kak, lanjut Kak. Lanjut ya. Nah, begini, balik lagi ke yang pertama, literature review. Nah, penting juga Anda untuk memilih bahan bacaan. Karena bahan bacaan itu di literature review itu ya, sangat menentukan kualitas tulisan Anda atau publikasi Anda di masa yang akan datang. Nah, Anda harus dapat memanfaatkan e-resources yang ada. Ya, jadi kan banyak e-resources nih, seperti cari rujukan dari berbagai database publikasi seperti dari Scopus, ya, IEEE, misalnya ACM, Digital Library, Science Direct, ada GStore, ada Springer Link, ada Emerald Insight, ada JSTOR, banyak sekali bahan rujukan yang saya yakin bahwa jika Anda kuliah di satu universitas yang baik, itu universitas tersebut menyediakan sarana e-resources seperti itu. Sama seperti saya kuliah dulu, itu semua lengkap ada, bisa diakses secara bebas dan gratis. Nah, Anda bagaimana cara melakukan literature review itu adalah dengan cara mengambil penelitian-penelitian dahulu dari e-resources tersebut, ya. Kemudian cek reputasi jurnal atau proceeding conference menggunakan Simago. Nah, jadi Anda juga harus familiar dengan Simago, karena untuk di Indonesia, di dunia juga pada umumnya, bahwa cara mengecek itu menggunakan Simago. Dilihat apakah jurnal atau proceeding yang Anda
baca itu cukup bereputasi. Jika Anda ingin menerbitkan di satu jurnal atau proceeding yang baik, maka Anda harus mulai dengan bacaan yang baik yang bersumber dari sumber yang baik. Itulah intinya ya untuk menemukan ide penelitian. Nah, selanjutnya Anda melakukan penelitian nih. Nah, penelitian itu apa sih sebenarnya penelitian? Ya proses Anda melakukan literature review itu sudah termasuk penelitian sebetulnya. Proses Anda mengobservasi atau bereksperimen di lab dan lain sebagainya itu adalah proses penelitian. Artinya secara singkat apa sih penelitian itu? Penelitian itu adalah implementasi dari ide yang Anda sudah peroleh. Jadi dan melibatkan sesuatu yang disebut dengan metode gitu ya, metodologis gitu. Nah makanya dalam banyak satu diskusi bahwa inti dari penelitian itu apa? Metode gitu, metode. Jadi kalau untuk publikasi atau apapun itu bentuknya atau penelitian apapun itu penelitiannya, metodenya biasanya sih secara umum ya dua gitu, kualitatif atau kuantitatif. Ada juga yang mixed both lah, itu ya saya anggap sebagai sama aja itu ya, kualitatif kuantitatif juga. Cuma ya pendekatannya beda, ada yang etnografik lah, ada eksperimental lah dan lain sebagainya, ada conversation analysis. Itu banyak sekali tergantung bidang keilmuan Anda masing-masing gitu ya. Kemudian ya ketika Anda melakukan penelitian itu garis bawahnya adalah metodenya harus berterima secara universal. Jadi atau ketika kalaupun Anda menggunakan satu metode atau teknik baru, pastikan itu dapat dijelaskan dengan baik ya, dengan runut dan baik gitu. Karena metode ini kalau kita lihat dari banyak hibah ya, kalau Anda familiar dengan hibah-hibah penelitian, metode itu porsinya paling besar penilaiannya karena metode itu yang dianggap sebagai bagian penelitian yang sangat inti. Nah, artinya penelitian boleh sama, topik boleh sama, kalau metodenya beda, hasilnya beda. Ya, seperti itu. Intinya bahwa bagian metodologi ini harus Anda gali dengan dengan sedetail-detailnya gitu ya. Apa yang membedakan metode Anda dengan metode pada penelitian sejenis yang sudah dilakukan sebelumnya. Jika Anda melibatkan subjek, silahkan dijelaskan subjeknya atau orangnya atau barangnya secara detail. Kemudian cara Anda menganalisisnya bagaimana, cara Anda mengumpulkan datanya bagaimana, waktunya, di mana, kapan, konteks, dan lain sebagainya itu harus jelas di situ. Data primernya, data sekundernya, itu yang penting. Nah, jadi ketika kita bicara dengan tentang riset, itu satu, kita bicara tentang metode. Yang kedua adalah ketika kita bicara dengan riset, dan ini juga penting adalah bagaimana Anda melakukan analisisnya gitu ya. Cara menganalisisnya induktif, deduktif, dan lain sebagainya, itu ya pilihan ya. Tapi di situ cara Anda menganalisis dan mempresentasikan temuan Anda itu juga sangat penting. Readability, keterbacaan, itu juga penting, readability. Jadi bagaimana Anda membuat pembaca atau rekan Anda yang sebidang itu paham dengan mudah apa yang sudah Anda temukan. Tapi ingat, cara yang digunakan untuk mempresentasikan findings atau results of research itu harus universal juga, artinya harus berterima di bidang Anda gitu ya, karena kan beda-beda nih setiap bidang. Nah, yang terakhir nih, kalau untuk masalah riset adalah penting juga untuk dibahas. Jadi kebanyakan dari penulis, karena saya juga reviewer jurnal ya dan reviewer proceeding, kebanyakan dari penulis itu ya baik yang dari Indonesia ataupun dari luar itu lupa membahas ya. Jadi dia cuma results of finding, dia cuma kasih tabel kemudian dideskripsikan. Dia kasih hasil misalnya signifikansi apa dan apa atau temuan yang kualitatif dia deskripsikan atau dinarasikan, tapi lupa dibahas gitu ya. Harus dihubungkan dengan literature review-nya, dikembalikan lagi ke research question-nya dan lain sebagainya. Jadi bagian itu sering tidak dituliskan gitu ya di hasil penelitian. Oke, sebelumnya mau gimana?
Mas Randy, lanjut? Lanjut ya? Lanjut Kak. Oke, so far so good ya. Mudah-mudahan. Oke, selanjutnya adalah ini banyak yang nggak ada fotonya ya. Oke, selanjutnya adalah yang penting juga adalah ya yang tadi ide, yang kedua adalah research-nya, penelitiannya. Nih yang ketiga nih, menulisnya, bagian menulis. Penting buat kita apa yang sudah kita teliti itu kita tulis gitu ya. Cuma di sini tulis itu maksud saya adalah juga bahasa ya, bahasa. Nah, jika Anda sangat-sangat berminat untuk mempublikasikan tulisan Anda dalam bahasa, ya, nanti itu ada yang namanya jurnal internasional atau proceeding internasional. Nah, yang disebut internasional itu apa sih? Gitu kan? Yang disebut internasional itu dalam konteks Indonesia itu jurnal atau proceeding yang ditulis dalam bahasa resmi PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu yang namanya internasional. Jadi ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Prancis dan lain sebagainya. Itu yang disebut jurnal internasional atau proceeding internasional. Nah, tapi itu nggak cukup. Minimum board of reviewers-nya, editors, sama kontributornya atau penulis yang menerbitkan di jurnal atau proceeding tersebut dalam definisi Indonesia ya, ini lebih dari 4 negara, minimum 4 negara ya, dari 4 negara. Jadi editornya, board of reviewer-nya, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut itu. Nah, apa yang paling penting ketika kita menulis jurnal atau artikel ilmiah ya di sini, scientific paper? Yang pertama, yang paling penting adalah tulis dalam bahasa yang baik dan benar. Nah, Anda itu kalau dalam bahasa Inggris mohon ada proofreader atau ada teman yang bisa diandalkan untuk membaca tulisan Anda. Bukan berarti orang Amerika atau orang Inggris ya yang berbahasa Inggris kemudian dia nulis satu paper gitu terus bahasa Inggrisnya bagus atau bisa diterima, belum tentu gitu ya. Karena saya pernah nge-reject artikel juga yang ditulis sama orang Amerika, nggak dipublikasikan sama sekali. Jadi nggak ada hubungannya. Kemudian juga artinya ditulis dengan baik dan benar itu satu, ditulis dengan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, kronologisnya betul, artinya sesuai dengan kaidah penulisan artikel ilmiah, dimulai dari introduction ya, kemudian ada literature review-nya atau bisa digabung, kemudian ada metodologinya, kemudian ada results ya atau findings and discussion, kemudian ada conclusion, kesimpulan, dan yang terakhir ada referensi ya. Nah, kadang-kadang kita lupa naruh metodologi dan lain sebagainya. Dan juga proporsinya ya, itu juga penting. Anda bisa merujuk ke target jurnal atau proceeding yang Anda ingin menerbitkan artikel di situ, dilihat proporsinya. Biasanya yang paling banyak itu, kalau kita nulis, paling banyak itu di bagian results and discussion. Ya, result and discussion itu paling banyak. Kemudian di introduction-nya sama literature review dijadikan satu biasanya, kemudian methodology and conclusion. Ya, itu penting ya. Karena jangan sampai kita introduction-nya panjang ya, findings and results and discussion-nya cuma sedikit gitu ya. Jangan sampai seperti itu kita menulis. Lanjut ya. Kemudian yang dimaksud dengan cara Anda menulis harus diperhatikan juga. Ingat template. Template menulis satu publikasi itu berbeda dengan template menulis tesis atau disertasi yang seabrek-abrek gitu ya. Nah, jadi kalau template-nya kita harus mengikuti template yang ditetapkan oleh jurnal atau artikel tersebut. Kita janganlah mengirimkan artikel sebagus apapun isinya, sebrilian apapun idenya. Kalau Anda tidak mengikuti template jurnal atau proceeding, jurnal itu akan ditolak mentah-mentah. Yang kedua, Anda akan di blacklist ya, karena tidak memperhatikan cara penulisan ya, bisa aja langsung di blacklist kalau jurnalnya galak karena Anda tidak ikuti tata tertib pengiriman ya. Nah, selanjutnya hal yang harus diperhatikan dalam penulisan adalah hindari plagiarisme. Nah, sebelum Anda kadang kita tuh nggak sadar ya bahwa kita itu mengutip. Hindari kutipan langsung ya. Kutipan langsung itu artinya kutipan yang sama persis isinya dengan apa yang ada di buku atau di jurnal artikel dengan memberikan double quotation itu. Itu nggak boleh.
di tesis atau di disertasi juga tolong jangan melakukan kutipan langsung, kecuali ada istilah-istilah yang spesifik tidak ada di rujukan manapun, cuma dia yang menggunakan istilah itu. Ya, dari itu nggak apa-apa dikutip, atau statement yang amat sangat penting, ya itu boleh dikutip langsung. Tapi sisanya Anda harus memparafrase atau mensintesa. Mensintesa itu, memparafrasekan itu artinya mengubah sesuai dengan kalimat Anda sendiri ya, sesuai dengan bahasanya Anda ya, nggak sama persis dengan plek-plek apa yang ada di buku, ya apa yang ada di jurnal. Sedangkan sintesa itu adalah menggabungkan ide-ide yang sejenis, mensynthesizing namanya, synthesize. Jadi misalnya si A, si B, si C, si D, si E, itu idenya sama, Anda simpulkan berarti misalnya Robert, Nicholas, dan siapa, 1994, 1997, 1998, mengungkapkan bahwa seperti itu. Jadi itu namanya mensintesa. Nah, untuk jurnal atau proceeding yang bereputasi biasanya mereka kalau ada kutipan-kutipan langsung itu agak-agak gimana ya, minta dikembalikan dan Anda harus merevisinya ya. Tapi kalau di proceeding yang biasa-biasa saja atau di jurnal yang biasa-biasa saja ya nggak apa-apa. Ya, selanjutnya adalah yang harus Anda lakukan adalah yaitu hindari plagiarisme itu. Mohon kalau bisa nih, biasanya kalau Anda kerja di universitas atau Anda kuliah ya, itu ada di pusat teknologi informasi atau di prodi atau di jurusan, biasanya itu ada software plagiat. Yang paling reliable apa sih sekarang yang banyak dipakai itu Turnitin. Ya, Turnitin atau yang platform yang lainnya silakan saja. Tolong itu di-screen dulu, dicek plagiarismenya supaya nanti nggak ditolak atau bahkan di blacklist jika Anda terindikasi melakukan plagiarisme. Nah, jadi sebelum dikirim itu harus dicek dulu plagiarismenya. Nah, ada yang nanya juga nih, berapa sih batas toleransi untuk plagiat itu? Kalau itu tergantung dari jurnal masing-masing ya, tapi kalau jurnal atau proceeding yang baik atau bereputasi atau bagus lah ya, minimum nggak usah bereputasi dulu, itu dia 20% ya, 20% termasuk referensi. Jadi referensi harus dimasukkan. Jadi dari judul sampai referensi itu 20%. Kalau jurnal yang cukup baik itu dia 70%. 70%. Artinya batas toleransinya. Tapi kalau jurnal yang sangat-sangat baik dan bereputasi biasanya 90%. Ya, untuk yang internasional bereputasi dia 90%. Nah, masih dalam penulisan. Biasanya berapa banyak sih yang harus ditulis gitu ya. Nah, kadang-kadang kan kita ini saking semangatnya ya tidak mengestimasi berapa banyak yang ditulis. Sebetulnya Anda semua itu kan menulis tesis dan disertasi lah, apa namanya, S2, S3. Nah, satu tesis atau satu disertasi itu bisa dipecah menjadi beberapa tulisan. Jika memang Anda pikir Anda punya beberapa ide yang dibahas ya, dan ide itu bagus gitu ya di apa namanya disertasi Anda itu atau di tesis Anda itu. Nah, jadi perhatikan panjangnya artikel. Kalau di proceeding itu biasanya dia lebih sedikit ya. Kalau proceeding yang biasa-biasa saja itu antara 2.000 sampai 4.000 kata biasanya kalau proceeding. 2.500 lah, 2.500 sampai 4.000 kata. Tapi kalau jurnal biasanya antara 3.000 sampai 7.000 patah kata, nggak termasuk referensi ya. Jadi antara kalau di jurnal 3.000 sampai 7.000. Biasanya saya sudah nerbitin di jurnal nasional, internasional, Scopus sudah pernah, Web of Science sudah pernah, di jurnal terakreditasi Sinta 1 sudah, Sinta 2 sudah, dan seterusnya. Kalau di Indonesia kan akreditasinya Sinta ya. Itu biasanya 3.000 sampai dengan 7.000 atau sekitar 9 sampai 20 halaman lah kurang lebih seperti itu. Kalau dibuat rata-rata. Nah, balik lagi ya. Coba kalau menulis apa yang harus diperhatikan, yaitu bahasa, harus ditulis dengan bahasa, kalau yang di internasional bahasa PBB ya, bahasa PBB yang baik dan benar ya, bahasa Inggris, bahasa Prancis dan lain sebagainya. Kalau di dalam bahasa Indonesia ya ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua dalam menulis harus strukturnya harus sesuai ya, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil dan pembahasan, kemudian
kesimpulan dan referensi. Kemudian juga dalam menulis itu Anda harus mempertimbangkan porsinya, mana yang lebih banyak. Biasanya lebih banyak itu ada di findings and discussion. Dilanjutkan dengan introduction, ada literature review-nya, kemudian methodology, dan yang biasanya paling singkat itu conclusion. Ya, selanjutnya ketika Anda melakukan penulisan harus diperhatikan cara Anda mengutip, memparafrase, mensintesa, dan lain sebagainya. Karena jika salah atau tidak baik atau tidak mengutip dengan betul ide-ide yang Anda kutip dari publikasi sebelumnya itu akan terindikasi plagiat. Selanjutnya sesuaikan dengan template ya, template jurnal atau proceeding yang akan Anda tuju. Jadi Anda harus baca dulu tuh author's guideline-nya atau panduan untuk penulis. Silahkan dibaca karena berbeda-beda setiap jurnal atau proceeding itu template-nya. Selanjutnya ketika Anda sudah yakin bahwa tulisan itu sudah cukup baik, silahkan Anda cek dengan software plagiarisme. Yang saya anjurkan adalah Turnitin atau platform lainnya. Biasanya di universitas itu dia punya. Ya, gimana? So far so good, Bung Randy, teman-teman sekalian, oke? Iya, Mas. Oke ya, saya lanjut ya. Nah, yang terakhir adalah publish, ya, publish. Nah, apa sih yang harus diperhatikan sewaktu Anda akan mempublikasi nih? Anda ada satu artikel yang Anda yakin sudah baik ya, maksudnya mengalami proses-proses yang sudah saya sebutkan tadi, prosesnya baik. Itu tolong dibaca lagi gitu ya, karena menurut saya sih Anda harus berani nih, Anda harus berani untuk menerbitkan di satu jurnal yang yang ada di jika ada pertanyaan juga boleh ditaruh di chat ya, silakan. Nah, oke ya, balik ya ke sekarang menerbitkan nih. Gimana sih apa yang harus Anda pertimbangkan ketika akan menerbitkan? Kalau Anda yakin bahwa tulisan itu bagus, informasinya 3-4 bulan kemudian, itu sudah wasting time ya. Jadi mohon pastikan ketika Anda ingin publish, cek dulu topik area dari jurnal atau proceeding yang Anda ingin kirimkan atau tuju ya. Yang pertama. Yang kedua, kadang kita juga harus harus sadar diri gitu ya, harus bisa refleksi diri gitu. Perhatikan tingkat kesulitan untuk diterimanya. Jadi coba kita bandingin tulisan di jurnal itu dan tulisan kita gitu, dibanding-bandingin gitu. Kira-kira kalau belum sampai ke situ, jangan dikirim ke situ. Kenapa? Wasting time juga. Jangan, sayang dengan waktunya. Karena waktu juga harus difikirkan. Nah, selanjutnya, terutama untuk sains nih ya, yang bidang-bidangnya sains. Biasanya di jurnal yang sains, atau juga ada juga yang sosial seperti pendidikan dan ekonomi, itu di jurnal yang diterbitkan ada dikasih tahu tuh. Jurnal ini disubmit kapan, ya, kemudian diterimanya kapan. Coba Anda lihat di situ range-nya. Kalau 1 tahun rata-rata di jurnal itu baru diterima, ini yang utamanya S2 nih, jangan kirim ke situ ya. Nanti Anda nggak lulus gitu ya. Nah, jadi Anda harus juga memperhatikan kira-kira masa reviewnya berapa lama. Seperti jurnal saya dulu di Q1 ya, di Scopus Q1 itu 12 bulan kemudian baru terbit. Nah, itu cukup deg-degan juga ya. Itu waktu saya kuliah S3 tuh. Saya publikasinya di Scopus Q1. Kemudian kemarin ini 2020 saya nerbitkan di jurnal bereputasi juga, Web of Science, Reuters, Thomson and Reuters. Nah, itu hampir 9 bulan ya, kalau nggak salah hampir 9 bulan. Memang minor revision, tapi kita tahunya itu setelah 7-8 bulan setelah itu. Di bulan ke-9-nya baru terbit. Nah, jadi kita juga harus bisa memperhatikan tingkat kesulitan untuk diterima dan deadlines-nya. Nah, berikutnya ini juga penting bagi Anda yang ingin membangun reputasi sebagai peneliti, sebagai akademisi, sebagai cendekiawan, kecuali Anda yang memang kerjanya di sektor praktis ya, kayak Bung Randy ini kan kerjanya di imigrasi, mungkin nggak perlu banget gitu ya, Bung Randy ya, untuk publikasinya.
tapi mungkin juga ya perlu juga sih untuk amal jariah minimum ya. Nah, jadi itu perlu diperhatikan juga ketika Anda menulis ingin menerbitkan di satu jurnal atau proceeding, dilihat juga reputasi komitenya, editornya, board of reviewers-nya. Itu Anda familiar nggak di bidang Anda? Kalau saya sih, karena saya bidang linguistik terapan, interaksi pendidikan, dan lain sebagainya, saya tahu betul orang-orang di bidang saya. Misalnya, saya bisa melihat ada namanya Amy Choi, ada namanya Jack Richards, ada namanya Steve Walsh, ada namanya David Newnan, ada namanya Bernard Spolsky. Itu udah nama-nama yang udah memang bidangnya saya. Jadi kalau ada nama mereka, udah pasti itu pasti sangat bereputasi gitu. Ada namanya Stephen Moore, ada namanya Waring, Zhang Shum Waring, ada yang namanya Al Segaf, ada yang namanya artinya orang-orang yang ada di bidang saya. Itu saya tahu banget. Kalau di Indonesia siapa ya bidangnya? Ada namanya Murni Mahmud, itu ada dosen Universitas Negeri Makassar yang sangat bagus. Tulisannya untuk bidang saya, beliau juga sangat hebat. Ada namanya Profesor Eva Tukitasari, tulisannya juga sangat bagus, itu dari Universitas Pajajaran. Nah, jadi tahu orang-orang yang di bidang-bidang itu. Ada namanya Dr. Eri Kurniawan dari UPI, gitu ya. Ada namanya Dr. Siti Wahidah. Jadi saya tahu orang-orang di bidang saya. Jadi pastikan Anda, kalau Anda adalah mahasiswa pasca sarjana, cendekiawan, calon dosen, punya cita-cita jadi peneliti atau di litbang di satu kementerian atau di badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa internasional, pastikan Anda tahu orang-orang yang di bidang Anda gitu ya. Kita kembali lagi ke sini. Nah, jika perlu challenge diri Anda untuk langsung ke jurnal Scopus ya, atau WOS ya, Web of Science kalau mau ya, kalau sanggup kayaknya. Tapi kalau enggak di jurnal internasional yang seperti biasa. Nah, apa sih itu standarnya jurnal internasional? Kita balik lagi. Ada yang mau ngasih pertanyaan? Boleh, Bung Randy? Boleh ngasih pertanyaan? Aja. Boleh, silakan. Dari Nur Tria, Randy, Rahmadani. Silakan. Kalau mau tanya, boleh lewat chat, boleh langsung. Silakan. Nanya dong, Kak. Boleh, silakan. Ayo, nanya, boleh. Mungkin tentang originalitas ide ya. Oke. Agak sulit sih nentuin originalitas ide, apakah ide kita itu termasuk original atau enggak. Karena kadang mikirnya kita udah cukup original, ternyata sampai dicari literatur review, ada juga orang seperti itu gitu. Nah, mungkin lihat gimana kita bisa mendapatkan, menurut saya sih yang paling bagus mungkin originalitas ide yang benar-benar sangat ini ya, sangat original gitu, untuk bisa menjadikan satu karya itu bagus. Oke, makasih. Langsung saya jawab ya. Nah, originalitas itu kan bukan berarti ide itu nggak pernah dibahas orang sebelumnya. Nggak ada. Saya pernah diskusi dengan satu profesor yang sangat terkemuka dalam satu konferensi tingkat dunia. Saya mempertanyakan hal yang sama, originalitas ide. Ide yang sama itu bisa muncul di seluruh dunia ini satu hari itu 100 ide atau 1000 ide yang sama. Masalahnya adalah siapa yang duluan publikasi, itu aja. Nah, jangan sampai ide kita itu usang gitu kan ya. Cuma gini, bagaimana ide itu bisa juga kelihatan original? Ya dibuat konteks aja. Jadi Anda membuat satu penelitian yang subjeknya spesifik, atau Anda membuat satu penelitian yang konteksnya spesifik. Misalnya Anda melihat satu konteks di Nusa Tenggara Timur atau di daerah Anda yang memang belum banyak yang melakukan itu. Kalau belum pernah itu nggak mungkin. Ya, dulu saya kalau bilang sama profesor saya lagi S3, ini belum pernah, Prof. Bukannya belum pernah, kamunya nggak baca gitu ya. Artinya bacaan kamu belum luas. Tapi kalau belum pernah itu nggak mungkin. Biasanya kalau di jurnal kita nggak menulis bahwa ini belum pernah dilakukan, tapi riset atau literatur mengenai kajian tersebut jumlahnya terbatas. Biasanya seperti itu. Atau sudah pernah dilakukan tapi dia mengkaji A, B, C, D, E, yang EF-nya enggak gitu. Anda ambil yang EF-nya. Artinya yang dimaksud dengan original itu bukan berarti ada orang yang meneliti tentang virus corona gitu. Kemudian nggak boleh lagi Anda meneliti, boleh gitu, tapi konteksnya.
atau jumlah subjeknya, atau jumlah partisipannya Anda lebih besar, atau tekniknya Anda lebih banyak gitu ya melibatkan. Misalnya penelitian terdahulu pakai observasi saja, Anda observasi, interview, dokumen analisis misalnya, atau yang penelitian terdahulu hanya pakai observasi, Anda pakai interview dan kuesioner gitu. Artinya original itu konsepnya luas, artinya original dalam bentuk topik, original di teori dan conceptual framework-nya, bisa juga di metodenya seperti itu. Ya, jadi jangan khawatir originalitas. Nah, kemudian sedikit lagi nih, saya mau lanjut sedikit. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Nur Tria. Boleh mengajukan pertanyaan sekarang. Bagaimana tips melakukan literatur review yang baik dan benar? Bisa jadi banyak jurnal ilmiah yang harus dibaca. Oh, tentu saja. Harus banyak baca. Jadi gini, Anda sebagai, misalnya Anda mahasiswa ya, misalnya mahasiswa S2, S3. Saya tuh suka tanya gitu sama mahasiswa S2 atau S2 atau S3 itu berapa banyak sih yang dibaca satu semester? Ya, sekarang itu berapa banyak yang dibaca? Ini refleksi diri masing-masing. Kalau saya dulu satu semester itu 200. Buku dan jurnal itu wajib tuh 200. Bung Randy langsung pegang jidat ya, mungkin langsung demam ya. Kita coba deh lihat survei kebiasaan membaca ya. PISA kita aja di ranking 73 sekarang ini, karena kita nggak suka baca atau literasi. Kalau nggak salah waktu saya kuliah S1 dulu ya, tahun 2000, ada satu survei literasi minat membaca di dunia gitu. Saya baca, itu Jepang, itu remaja, anak-anak SMA di Jepang, itu satu tahun rata-rata membaca 106 buku. Lah kita satu aja nggak selesai gitu kan ya. Tapi kita nggak boleh jadi pesimis ya, harus optimis. Nah, jadi berapa literatur? Nah, biasanya dari referensi bukan bibliografi. Bibliografi adalah daftar bacaan, tapi referensi adalah daftar yang kita kutip. Kalau jurnal mintanya referensi bukan bibliografi. Biasanya referensi itu hanya 10-20% dari bibliografi. Nanti kita ke situ ya. Nah, literature review yang baik bagaimana? Literature review yang baik adalah bukan hanya bukan hanya isinya summary, bukan. Tapi isinya adalah bagaimana Anda mengkritik penelitian terdahulu. Misalnya topiknya kurang luas lah, metodenya kurang inilah, ininya kurang inilah. Jadi harus critical, harus kritis. Nah, jadi literature yang baik itu adalah ada kritiknya di situ. Aduh, siapa itu yang lagi renovasi rumah? Oke ya, nanti kita balik lagi ke situ, ditanya jawab berikutnya. Lanjut ya, ini publish. Saya ulang lagi, perhatikan kesesuaian tema atau topik tulisan kita dengan jurnal atau proceeding yang dituju. Yang kedua, perhatikan tingkat kesulitan untuk diterima dan deadline-nya berapa lama rata-rata. Ketiga, perhatikan reputasi komitenya, board of reviewer-nya, editornya, dan lain sebagainya. Kemudian jika perlu yang Scopus ya, atau Thomson Reuters, atau kalau di Indonesia boleh langsung masuk ke yang Sinta ya. Sinta juga yang bagus, udah akreditasi bagus-bagus kok. Nah, kemudian jurnal di Indonesia bagaimana reputasinya? Jurnal di Indonesia sudah banyak yang bagus, Anda bisa cek di Skimago, banyak sekali jurnal kita di berbagai bidang yang sudah Scopus, yang sudah masuk ke Web of Science, atau minimum yang dimaksud jurnal internasional menurut definisi Indonesia yang paling rendah itu jurnal internasional itu sudah punya DOAJ ya. Saya nggak tahu kalau di India standarnya seperti apa. Kalau di Indonesia untuk standar itu minimum DOAJ atau Copernicus itu internasional, tapi bukan bereputasi, internasional yang biasa-biasa saja ya, internasional yang biasa-biasa saja. Nah, masalahnya Anda ini ada syarat lulus untuk mempublikasikan biasanya ya, untuk S2 dan S3. Kalau S2 biasanya lebih ringan sih, proceeding atau jurnal internasional, tapi submit aja boleh gitu ya, belum diterima. Tapi ada juga kampus yang world class. Kalau saya juga dulu, karena di kampus di top 200, jadi mensyaratkan jurnal Scopus harus minimum Q2. Nah, kalau di Indonesia, seperti di UNPAD, karena saya promotor S3 di UNPAD, itu minimum Q3 ya untuk jurnal ya.
Nanti kita bahas tuh apa maksudnya Q itu. Main kartu apa gitu kan ya. Nah, kuartil ya, Q itu kuartil. Kalau jurnal Scopus itu katanya memang industri dan lain sebagainya. Ya, silakan saja ya. Tapi ya itu yang ditetapkan oleh pemerintah dan universitas. Ya, mudah-mudahan sih karena tujuannya baik, ya sami'na wa ta'na lah ya. Itu juga challenge buat kita semua. Nah, jadi Q1, Q2, Q3 itu maksudnya kuartil 1. Kuartil 1 itu maksudnya 25% top world class jurnal. Itu namanya Q1. Jadi kalau Anda publish di jurnal Q1 artinya jurnal itu adalah peringkat 25 besar dunia ya untuk bidang Anda. Oke, nanti yang membedakan ranking 1 sampai ranking 25-nya biasanya impact factor-nya. Ada yang 1, ada yang 0, sekian dan lain sebagainya. Nah, kalau Q2 itu dia ada di 26 sampai 50% top dunia. Seperti itu, kurang lebih. Nah, jadi kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4. Kuartil 4 itu top 100 lah ibaratnya. Ranking 70-an sampai 76 sampai 100 lah. Kurang lebih seperti itu kuartil ya, diprosentasekan. 25% teratas, 50% teratas, 75% teratas, 100% teratas, menurut standar Scopus ya, menurut standar Scopus. Ada juga jurnal yang bagus, dia nggak mau masuk ke Scopus. Seperti jurnal Teflin di Indonesia itu, dia ranking 1 untuk jurnal pendidikan bahasa Inggris di Indonesia. Dan dia ada di Sinta 1, terakreditasi A, sudah 10 tahun dia nggak mau Scopus. Jadi ya ada jurnal yang kayak gitu, dia nggak mau terlibat di Indonesia. Dan dia gratis, dia nggak mau dibayar dan lain sebagainya. Biasanya kalau jurnal Scopus berbayar agak mahal ya, bisa 5 sampai 10 juta untuk masuk ke jurnal itu. Nah, itu juga sebelum Anda publish ke suatu jurnal, Anda lihat dulu publication fees-nya berapa. Sesuaikan dengan budget Anda, jangan memaksakan diri. Karena beberapa jurnal itu sampai $1.000, $1.500, khususnya yang sains. Ya, kalau yang sosial itu paling mahal, paling $500. Ya, Bung Randy sudah mulai gatal-gatal ya, Bung Randy ya, karena berbayar ya. Selanjutnya, nah ini juga penting sebelum Anda publish, itu tadi saya sampaikan, jangan sampai Anda publish di jurnal yang saya sebut sebagai jurnal abal-abal. Kalau di Indonesia bilangnya jurnal abal-abal. Kalau di istilah bahasa Inggrisnya dibilang predatory, itu jurnal yang blacklist. Anda bisa mendapatkan listnya dari Kementerian Riset ya dan BRIN, itu jurnal yang di blacklist di Indonesia. Jangan sampai Anda, jurnal internasional di luar, balik ke Indonesia, kemudian Anda penyertaraan ijazah luar negeri nih yang sekolah di luar. Nanti dilihat bahwa itu jurnalnya ternyata abal-abal, predator ya, blacklist. Nah, sedihnya ada sedihnya nih, tapi ya mudah-mudahan ini jadi tantangan. Jurnal predator dan jurnal yang blacklist paling banyak dari India, Bangladesh, sama dari Pakistan. Dari 3 negara itu, baru dari Cina. Nah, itu menurut data dari pemerintah Indonesia ya. Nah, bagaimana sih mengenali jurnal predator ini? Ini penting juga nih buat kita. Biasanya karena sudah diiming-imingi publikasi, kita jadi excited ya, atau over excited, sehingga buru-buru transfer dan lain sebagainya. Ciri-ciri jurnal predator adalah tentu saja jurnal itu ada di listnya Kementerian Riset dan BRIM Indonesia. Itu ada yang pertama. Yang kedua, kalau nggak ada di list bagaimana? Itu nggak ada di Skimago. Anda boleh cek di Skimago, itu nggak ada. Jurnal itu nggak ada di Skimago. Yang ketiga, dia ada jurnal yang sibuk meng-email Anda, bilang bahwa dia dapat nama Anda dari ini. Anda diminta mengirimkan manuskrip, buku, jurnal, teks, ataupun apapun itu, akan diterbitkan bulan depan, itu predator. Udah pasti dah itu. Kalau Anda ditawar-tawarin publikasi itu adalah predator. Berikutnya, jurnal predator adalah mengenakan bayaran yang tidak masuk akal. Nah, kemudian ciri-ciri jurnal predator yang lainnya adalah, ini bercandanya ilmuwan-ilmuwan Indonesia nih. Ya, jurnal predator itu jurnal Scopus, yang akunya Scopus, jurnal yang akunya bereputasi, tapi isinya orang Indonesia kabeh di dalam situ ya. Isinya orang Indonesia semua. Atau isinya adalah dari satu negara tertentu gitu ya. Nah, itu
jurnalnya jurnal Predator tanpa kita harus melihat di Skimago atau di list. Lagi nih ciri-ciri jurnal Predator yang harus hati-hati, terutama untuk pemula. Ya, dia satu jurnal itu diterbitkan bisa 1 bulan 1 kali, atau 1 bulan 2 kali, atau setiap 2 bulan dia publish. Itu ciri-ciri jurnal yang buruk. Atau Predator dia terbit tiap bulan atau setiap 2 bulan sekali. Biasanya jurnal yang baik itu dia terbitnya 2 edisi 1 tahun, atau 3 atau 4 maksimum 1 tahun, dia 4 kali terbit. Nah, lanjut, jurnal yang abal-abal atau Predator itu ciri-ciri yang lainnya adalah dalam 1 edisi itu banyak sekali artikelnya, bisa sampai 30, bisa sampai 40 artikel. Ya, jurnal yang baik itu isinya biasanya kurang dari 20 artikel. Ada yang 15 biasanya ya, atau 10 atau 5 ya, 5 artikel. Nah, itu secara kasat mata aja kita sudah tahu. Dia bilang International Journal of Art and Humanities, International Journal of Computer Sciences, ya itu ya yang harus dipastikan mengenai jurnal Predator. Ada satu lagi. Nah, jurnal Predator itu biasanya dia jurnal keroyokan. Ya, dijadiin satu semuanya. International Journal of Education, Law, Social Sciences, and Economics gitu. Jadi jurnalnya dia keroyokan. Atau International Journal on Computer Sciences, Engineering, Pure Science, and gitu yang kayak gitu itu dia biasanya masuknya jurnal Predator. Ya, itu juga harus diperhatikan. Terakhir nih, untuk masalah penerbitan ya, atau ketika Anda publish. Ini etika penerbitan. Jangan Anda mengirimkan satu naskah ke 2 jurnal yang berbeda, atau kita sebut sebagai double submission. Ini secara etika tidak berterima. Nah, biasanya ketika Anda melakukan itu, kalau jurnal itu bagus, Anda akan di blacklist minimum, gitu ya, atau dikenai sanksi dari asosiasi peneliti dan lain sebagainya. Ada juga yang kalau jurnal itu sangat bereputasi dan ada orang-orang yang sangat bereputasi di bidangnya, di situ Anda akan dilaporkan ke kementerian negara Anda jika Anda memang bekerja di instansi pemerintah ya. Dan ini sudah pernah kejadian, saya nggak mau menyebutkan universitasnya, bukan mahasiswa, bahkan dia sudah lulus S3. Ya, dia terdeteksi mempublikasikan karya ilmiahnya, kemudian plagiat, dan saya nggak tahu, kayaknya double submission, itu S3-nya dicabut. S3-nya dicabut. Ya, dia di kampus sangat ternama di Indonesia. Ya, publikasinya internasional. Itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian terkait publikasi lagi, untuk satu kasus yang buruk juga, plagiat, adalah seorang profesor di Sumatera, profesor sains ya, di Sumatera, saya nggak mau menyebutkan nama provinsinya, satu provinsi juga dicabut keprofesorannya karena plagiat. Tapi kata dia sih, ya dia bukan salah dia punya asisten, itu asistennya yang ngerjain ya. Kalau Anda punya asisten, tolong dicek-cek lagi gitu ya. Jangan mempercayakan sepenuhnya pada asisten. Jadi asistennya mungkin capek, dimarahin, gajinya telat gitu ya. Nggak suka dibeliin Nescafe gitu ya, pisang goreng juga enggak. Akhirnya diganti doang judulnya, Mak, si asistennya. Ganti judulnya sedikit, diganti nama dia sama profesornya, disubmit, diterima di satu jurnal atau di mana gitu ya. Terus ketahuan, dilaporkan, profesornya dicabut. Di Sumatera ya itu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa tanya jawab Mas Randy, karena nanti takut putus lagi ya. Makasih. Teman-teman mungkin yang ingin bertanya silahkan langsung di unmute aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Boleh saya bertanya? Boleh dong. Selamat siang Pak Ahyari Ridho. Saya mau bertanya tentang etika untuk kutipan langsung. Kebetulan paper saya sekarang tentang second language acquisition. Saya berencana untuk mengambil teori dari Stephen Krashen tentang teori
second language acquisition. Kan di situ kan ada 5 poin. Nah, apakah saya harus kutip langsung semuanya? Apakah saya boleh paraphrasing? Paraphrasing aja. Kalau menurut saya di paraphrasing, tapi gambarnya tetap ya. Saya tahu Stephen Krashen ya. Krashen juga banyak ya tahun 82, 83 dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut saya gambarnya tetap aja itu, gambarnya itu apa yang input ya, input hipotesis ya, apa comprehensible? Lima-limanya. Oh, 555. Kenapa 5-5-nya ya? Kebanyakan kalau di dalam satu jurnal, artikel, kalau di literature review, kita pilih satu aja, jangan 5-5-nya. Nah, kalau menurut saya untuk salah satu aja kebanyakan kalau 5-5-nya. Karena yang mau dipakai yang mana? Yang mau dipakai yang mana? Yang affective filter. Oke. Ya itu ya udah itu aja. Karena kita ini bukan buat tesis ya atau disertasi ya. Semuanya harus ditulis. Enggak, yang mau kita pakai ketika kita menganalisis mana yang efektif ya. Nah, ya sudah ditulis itu saja. Diagramnya digambar persis sama, tapi deskripsinya atau penjelasannya harus diparafrasekan atau disintesiskan seperti itu. Parafrase, oke. Satu lagi boleh, Pak? Boleh dong, boleh. Saya tadi tertarik dengan readability publikasi. Bagaimana paper kita harus bisa dibaca oleh semua pihak. Kadang profesor saya itu menuntut saya untuk membuat paper yang mempunyai kalimat-kalimat yang kompleks. Okay. Tetapi kadang sulit dibaca untuk taruhlah mahasiswa S1 ataupun peer kayak gitu, itu pasti sulit dibaca. Bagaimana sih untuk bisa jadi readability itu? Untuk readability, kalau menurut saya juga punya style menulis yang beda dengan banyak jurnal. Nah, yang harus diperhatikan itu bukan dari kitanya, tapi dari jurnal tempat, artinya jurnal sasaran itu. Anda bisa secara pelan-pelan atau dengan tepas selera dan sopan santun bicara ke promotor Anda bahwa Prof, ini loh style writing di jurnal ini begini loh Prof, jangan terlalu, maksudnya jangan panjang lebar tinggi seperti itu. Karena publikasi sama tesis itu beda, publikasi dengan skripsi itu beda. Artinya readability standar di jurnal masing-masing seperti itu. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Semoga dapat menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Senang sekali saya ini, grupnya aktif sekali. Nanya dong Kak, ini contoh contoh yang kami rasakan, PP India rasakan. Jadi beberapa waktu lalu kami pengen nih, maksudnya menceritakan bahwa ada mahasiswa PP India yang punya jurnal publikasi yang sudah dipublikasikan gitu. Nah, tapi kami mungkin agak kesulitan, kami bingung apakah itu termasuk double submission atau tidak gitu, dan bagaimana caranya supaya kami bisa mempromosikan bahwa ada nih mahasiswa PP India yang punya jurnal-jurnal artikel yang sudah dipublikasikan tanpa melakukan seakan-akan double submission gitu. Oke. Double submission ini gini. Double submission ini maksudnya adalah Anda punya 2 naskah nih. 2 naskah ini belum diterbitkan. Nah, Anda ini bingung. Aduh, daripada nanti di sana ditolak, kita ngirim lagi tuh. Udahlah, dikirim aja lah, disubmit dua-duanya sekaligus, tapi di 2 jurnal yang berbeda. Itu namanya double submission. Tapi kalau dalam kasus bahwa itu sudah diterima dan diterbitkan, kemudian Anda punya website nih, misalnya PP India punya website. Kenapa nih, this meeting has been upgraded? Wah, keren sekali. Oke. Nah, jadi kemudian, maaf, saya ulangi ya. Kalau misalnya Anda punya rekan-rekan di India sana yang sudah melakukan publikasinya itu sudah terbit, dan Anda ingin membuat di dalam website PP India, ini loh jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan, atau Anda buat poster, atau Anda masukkan dalam ResearchGate ya, Anda tahu ya ResearchGate, Academia, Edu, dan lain sebagainya, it's not considered as double submission. Ya, itu nggak apa-apa, bahkan bagus Anda taruh di Facebook, Anda taruh di Instagram, malah bagus, itu nggak apa-apa. Tapi syaratnya sudah diterbitkan secara resmi ya, itu. Makasih. Ada lagi?
Hello, hello. Can you hear my voice? Ada yang nanya? Halo? Apakah suara saya kedengaran? Halo? Dengar, Pak, dengar. Dengar. Oke, Bung Randy, gimana nih? Ada yang lain? Silakan. Atau sudah cukup nih? Udah jelas semua? Oke, mungkin saya mau tambah sedikit, Bung Randy. Gini, bagian dari disertasi atau penelitian kita yang mana sih yang bisa diterbitkan? Oke, ini juga penting nih. Karena kebanyakan berpikir bahwa disertasi atau tesis yang sudah selesai lah yang bisa diterbitkan. Itu tidak. Jadi bagian yang bisa diterbitkan ada jurnal-jurnal yang bagus, ya, conference yang baik, yang bagus, itu yang menerima conceptual paper. Conceptual paper itu apa sih? Itu isinya adalah literature review kita. Bagaimana kita mereview publikasi-publikasi sebelumnya yang yang sudah pernah dilakukan, ya. Nah, di situ Anda bisa artinya menulis sampai dengan tahapan conceptual framework. Jadi ketika Anda mengkaji literatur itu, kemudian mereka pakai ini, Anda menuliskan conceptual framework Anda. Nah, itu yang disebut sebagai conceptual paper, ya. Conceptual paper bisa diterbitkan. Ya, bahkan ada jurnal Scopus Q2, Q1 yang menerima conceptual paper. Nah, apa yang dihasilkan conceptual paper itu, ya itu state of the art-nya apa yang membuat penelitian dahulu itu tidak lebih baik dari apa yang Anda lakukan gitu. Anda bantai-bantai aja penelitian terdahulu itu. Nah, penelitian Anda apa gitu, ya, itu state of the art. Kemudian konsep Anda apa, Anda taruh di situ konsepnya apa. Ya, conceptual framework Anda, literature review Anda bisa diterbitkan. Yang kedua, apalagi yang bisa diterbitkan? Yang bisa diterbitkan itu metodologi, ya. Jika Anda khususnya di sains, ya, atau di sosial pun bisa, saya rasa. Misalnya Anda menggunakan metode dalam penelitian ini adalah metodenya etnografi, ya, atau Anda melakukan satu eksperimen, metode eksperimen tertentu gitu. Nah, silakan saja Anda terbitkan bagian metodologi itu di satu jurnal. Tapi pastikan, ya, metodenya baik, metodenya betul, inovatif, dan Anda kalau proyek Anda adalah proyek yang besar, pastikan diterbitkan di jurnal yang sangat-sangat bereputasi. Soalnya kenapa? Metode ini banyak dicari orang gitu kan, ya. Jadi ketika Anda metode ini bagian kesayangan artinya. Kalau dalam banyak penelitian metode ini yang paling banyak dirahasiakan gitu sama orang. Tapi kalau Anda cukup generous, ya, memberitahu orang-orang bahwa ternyata dengan suntik pakai air garam kulit wajah bisa berseri-seri gitu, ya. Ya, kasih tahu aja metodenya bagaimana, ibaratnya seperti itu. Bagaimana dengan teknik ini bisa menjaga kebugaran misalnya kalau Anda di dunia olahraga, metodenya begini. Silahkan saja, atau prosedurnya A, B, C, dan D, dan E gitu. Itu bisa. Nah, apalagi yang bisa diterbitkan, ya. Conceptual framework atau conceptual paper bisa diterbitkan, metode Anda bisa diterbitkan, pilot study Anda bisa diterbitkan. Apa itu pilot study? Yaitu penelitian pendahuluan. Biasanya kan Anda ngetes instrumen, ya. Misalnya Anda buat satu list observation checklist, atau Anda buat satu instrumen baru, ini mau diuji cobakan nih instrumen baru nih. Atau kalau Anda kerja di lab, ini mau uji cobakan di lab, ya. Nah, itu juga bisa diterbitkan. Saya sudah pernah menerbitkan di jurnal Scopus pilot study saya. Ya, artinya itu disebut preliminary studies, ya. Itu mungkin Anda pernah dengar preliminary studies. Apalagi yang bisa diterbitkan? Yang bisa diterbitkan adalah misalnya Anda melakukan 10 kali eksperimen. Setiap eksperimen itu bisa diterbitkan. Eksperimen 1 bisa diterbitkan, eksperimen 2. Artinya dalam satu penelitian itu Anda bisa menerbitkan 5, 6, 7, bahkan sampai banyak sekali penerbitan gitu, ya. Dan itu nggak perlu menunggu sampai selesai. Atau needs analysis. Misalnya Anda mau melakukan penelitian ini,
persepsi biasanya, persepsi. Anda mau tahu nih, masyarakat perlu ini nggak? Nah, hasil needs analysis Anda survei ke masyarakat, kayaknya perlu nggak nih alat ini? Atau perlu nggak nih teknologi seperti ini? Anda survei masyarakat, kemudian Anda tanya beberapa pakar, misalnya di bidang Anda, hasil interview atau hasil kuesionernya bisa juga diterbitkan. Itu needs analysis namanya. Itu juga bisa. Gitu, Bung Randy. Dikembalikan ke Bung Randy. Bagaimana nih? Dari Nurtria lagi, Kak, di chat, Kak. Iya, saya baru lihat. Mau nanya lagi, siapa yang cocok sebagai proofread jika ingin publikasi? Oke. Kalau proofread, gini. Proofreader ini buat apa sih gitu ya? Buat apa? Ini buat reliability ya, reliability, kemudian dan lain sebagainya lah. Kalau untuk kualitatif ya, biasanya rekan sebidang, ya, proofread, rekan sebidang, plus orang yang ngerti bahasa, udah gitu aja, 2 itu. Dan biasanya kalau yang untuk bahasa, dia ada lembaga rujukan atau lembaga khusus. Biasanya kalau dia jurnal itu jurnal sangat bereputasi, dia akan kasih rujukan. Ini nih, kasih rekomendasi, Anda silahkan di proofread dulu. Saya tahu idenya bagus nih, tapi belum bisa memenuhi aspek standar bahasa dan keterbacaan. Idenya masih berantakan di tulisan itu. Biasanya dia kasih rekomendasi. Kalau untuk bahasa sih sekarang banyak softwarenya juga ada Grammarly dan lain sebagainya. Silahkan saja pakai itu gitu ya. Sekalian aja saya kasih tarif nih. Biasanya proofreading itu 1.000 kata itu sekitar kalau di Indonesia ya sampai 300.000 untuk proofread tarifnya. Ya. Dan kalau Anda studi di universitas yang besar yang bagus itu biasanya ada semacam balai bahasa atau LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, mereka menyediakan jasa proofreading services. Nah, saya rasa ini hal yang baik ya untuk PPI India ya, mungkin untuk divisi pendidikan dan keagamaan itu mungkin ada divisi publik, ada di situ ada subdivisi publikasi, ada dokumentasi publikasi untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang di lanjut studi di India ya, atau juga ada satu website ya mengenai penerbitan, kemudian ada seksi proofreading, ada section mana-mana kan ada sih yang pasti studi bahasa, ada yang pasti artinya beda-beda ya. Kita belajar berkolaborasi di sana. Sekalian untuk fundraising-nya juga itu ya, Bung Randy ya. Mungkin ada pertanyaan juga nih Kak dari saya Kak. Boleh. Jadi seperti yang Kak Rido sampaikan, ketika kita mau mengambil dari beberapa jurnal atau mensintesa, atau misalkan taruhlah kita ambil satu jurnal nih Kak, terus kita parafrasekan. Itu terkadang sifat kita itu antar objektif dan subjektif itu kan beda-beda tipis. Jadi kadang kita mencari apa yang cocok dengan apa yang kita mau gitu loh Kak. Jadi misal apakah standar, misal kita tentang kualitas servis, baik atau buruk nih suatu, misal Tokopedia. Nah itu terkadang kita ngambil jurnal-jurnal yang sesuai dengan apa yang kita mau gitu Kak. Nah itu bagaimana untuk bersikap objektif dalam penulisan Kak? Kalau gini, kalau kita penelitian kualitatif ya objektif, itu namanya researcher's perspective, namanya researcher's point of view. Mungkin Bung Randy dia kualitatif nih, makanya dia subjektif. Tapi begini, supaya ini menjadi objektif, itu di literature review-nya Bung Randy harus cari penelitian sebelumnya. Ya, penelitian sebelumnya. Itu penelitian sebelumnya di list ada berapa puluh, ada berapa ratus. Nah, terus dilihat nih, dari penelitian sebelumnya, siapa yang paling banyak nulis tentang itu dan paling dikutip. Ambil punya dia aja, supaya nggak subjektif. Ambil punya dia. Berarti dialah dedengkotnya. Ngerti ya maksudnya ya? Nah, pakai punya dia. Kenapa? Punya dia yang paling banyak publikasi, dia yang paling banyak dikutip, dia yang paling banyak dirujuk, pakai punya dia. Gitu aja. Oke? Nah, ini ada pertanyaan lagi nih di chat. Seru ya kayaknya ya.
Kak, lanjut Kak. Pak Ahyar, apakah kita boleh melakukan sebuah penelitian tema besar, metodenya sama, hanya dalam hal berbeda di partisipan dan tempat penelitian? Gini, misal beda negara. Boleh, intinya boleh. Yang nggak boleh itu, Anda menuliskan introduction-nya sama, nggak boleh. Kemudian literature review-nya mirip, boleh. Ya, tapi harus diparafrasekan kembali. Metodenya beda. Datanya nggak boleh data yang sama ya. Kita nggak boleh menganalisis data yang sama berulang-ulang. Itu namanya self-plagiarism. Ada istilah namanya self-plagiarism. Artinya kita punya data diterbitkan di A, sudah berhasil, kita ambil data yang sama, kita analisis, tapi pakai topik yang beda, kemudian kita terbitkan kembali. Nah itu tidak boleh, ya. Plagiarisme dalam penelitian hati-hati ya, kan takutnya ini self-plagiarism. Oke, penelitian dengan tema besar, metodenya sama, hanya dalam hal ini berbeda partisipan dan tempat penelitiannya. Oke. Nggak apa-apa, asal jangan diulang aja penelitian yang sudah diterbitkan itu. Oke. Oh nih, satu lagi nih, ada yang menarik nih dalam referencing ya. Tolong jangan mengutip Wikipedia ya, nggak boleh itu. Wikipedia lah, apa-apa yang sejenis itu, blogs dan lain sebagainya. Sebagai mahasiswa S2 dan S3, tolong Anda mengutip jurnal dan textbook saja ya, atau buku referensi yang sudah dirujuk. Itu penting ya, jangan Wikipedia dan lain sebagainya. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih. Pak Ahyar, bisa dijelaskan kembali soal referensi dan bibliografi? Oh, oke. Bibliografi itu buku atau apapun itu yang kita baca itu bibliografi. Jadi daftar bacaan, terjemahan bibliografi itu daftar bacaan, apa yang kita baca. Ada kampus, ada jurnal atau proceeding yang bibliografi, tapi jarang. Biasanya references ya. Kalau references ini berarti daftar bacaan, bukan bacaan, daftar yang kita kutip, rujukan yang kita kutip di dalam paper itu. Kalau bibliografi nggak harus ada di dalam paper itu. Ya. Jadi kalau jurnal proceeding yang baik, biasanya dia referensi. Gitu ya. Nah, biasanya kalau bibliografi kita, daftar bacaan kita ada 100, referensi itu paling 20 atau 25. Ya. Nah, satu lagi, salah satu ciri-ciri jurnal yang baik adalah itu dilihat dari referensinya dia. Satu, biasanya 5 tahun terakhir, kecuali buku Babon ya, atau referensi Babon, atau referensinya literature review-nya dia kronologis ya. Dia ngelihat tren dari tahun ini ke tahun ini, ke tahun ini, ke tahun ini nggak apa-apa. Tapi banyak jurnal yang minta itu referensi atau daftar kutipan itu 5 tahun belakangan. 5 tahun belakangan. Nah, berapa sih jumlah referensi yang baik? Kalau saya lihat ya, itu memang nggak ada patokan ya. Kalau di beberapa jurnal yang saya pelajari, itu rata-rata jurnal yang baik itu referensinya di atas 20. Ya, atau 15 sampai 15 lah, minimum 15 referensi. Ya, 20 ke atas itu bagus. Tapi kalau jurnal yang sangat bereputasi biasanya referensi sampai 30-an ya, 30-an ke atas. Gitu referensi. Nah, biasanya juga yang harus diperhatikan, tolong dibiasakan Anda mencoba untuk memasukkan referensi ya yang diterbitkan oleh jurnal yang Anda tuju. Misalnya Anda mau menerbitkan di jurnal A. Nah, itu di referensi Anda 1 atau 2 itu usahakan ada dari jurnal tersebut. Ya, artikelnya. Itu tips ya. Terima kasih. Ada lagi Bung Randy atau teman-teman yang lain? Kira-kira berapa lama lagi nih Kak waktu untuk kita Kak? Karena kalau kami sih free nih Kak waktunya. Saya yang nggak free ya. 10 menit lagi lah. 10 menit lagi boleh. Oke. Teman-teman 10 menit lagi mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Ini di chat siapa lagi nih? Menarik ketika berbicara kita bisa menyajikan literature review lagi dan sebagainya. Oh, harus semuanya. Harus semuanya. Kalau Anda melakukan literature review, penelitian terdahulu,
previous studies itu harus dikutip semua. Jadi Anda harus, namanya discussion ya, findings and discussion ya, bukan findings ya, findings and discussion. Jadi findings itu harus dibahas, harus didiscuss. Nah ketika kita discuss, kita menghubungkan findings itu, hasil temuan itu dengan literature review. Apa hubungannya dengan penelitian-penelitian yang sudah kita kutip itu? Gitu. Harus refer back namanya. We have to refer back to literature review. Seperti itu. Oke, ada yang lain? Diulas semua ya, intinya diulas semua. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Makasih. Ini siapa? Memulen. Mungkin teman-teman yang mungkin sedang melaksanakan tesisnya atau sedang berusaha untuk menulis bisa bertanya. Halo Kak Ahyar, boleh tanya Halo. ya? Boleh, silakan. Ya, saya sedang mengerjakan tesis nih. Kebetulan saya anak sains, sedang melakukan proyek. Jadi proyek saya ini sesama dengan proyek kakak kelas saya atau senior saya yang udah pernah dilakukannya. Jadi semuanya itu sama. Kemudian kalau kita kan di Indonesia itu jelas ya, maksudnya beruntun. Ini kan kalau di India ini kita kadang bingung ini kerjaannya gimana gitu. Jadi sebenarnya untuk mempublish jurnal ini itu dari kitanya sendiri atau nanti dari departemen kita, dari dosen pembimbing kita yang akan membimbing kita, kamu nanti jurnalnya masukkan kemari ya, atau gimana sih sebenarnya Kak proses untuk kita mempublish jurnal? Oke, baik, makasih. Saya langsung jawab ya. Kalau publikasi jurnal itu hak prerogatif kita, karena jurnal itu mengikuti kita sebagai individu, sebagai ilmuwan, sebagai dosen, sebagai orang cerdik pandai. Namun, jika Anda sedang proses studi, ada baiknya Anda konsultasi dengan profesor Anda. Biasanya sih, profesor itu bukannya kekeh ya, bukannya memaksakan kehendak, tapi karena beliau lebih berpengalaman, mungkin beliau merekomendasikan Ibu atau Anda untuk publikasi di jurnal ini. Mungkin juga dia tahu bahwa jurnal ini baik atau sedang atau gimana, dan juga bahwa misalnya beliau tahu mutu tulisan Anda itu seperti apa gitu. Jadi direkomendasikan. Cuma kalau kita lihat secara umum adalah publikasi ini salah satu bentuk otonomi keilmuan kita sebagai mahasiswa, sebagai kaum intelektual. Jadi itu adalah hak kita sebagai ilmuwan. Namun memang secara etika untuk Anda yang masih studi biasanya kalau Anda mempublikasikan satu paper yang berhubungan dengan tesis atau disertasi Anda wajib memasukkan nama pembimbing Anda. Itu wajib biasanya. Nah, masalah nama Anda nomor 1 atau nomor 2 itu silakan dibicarakan kepada pembimbing Anda. Ada yang pembimbing yang galak mau namanya nomor 1 gitu kan ya. Ada pembimbing yang terserah kamu nama saya dimasukkan nggak juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting kamu menulis. Berbeda-beda. Artinya kan ya kita sekolah ini kan bukan cuma nyari ilmu tapi juga nyari berkah ya. Jadi berkahnya itu dapatnya dari mana? Dapat dari guru kita ya, dapat dari profesor kita. Ya itu. Nah ini terima kasih katanya atas sharingnya, baru lulus S1, berkat sharingnya lebih terbuka alhamdulillah. Jadi ini penting buat adik-adik yang baru lulus S1 atau baru lulus S2 untuk lanjut studi khususnya ke luar negeri untuk dapat beasiswa, di dalam negeri juga. Publikasi ini sekarang jadi bahan pertimbangan untuk diterima ya untuk beasiswa atau lanjut studi. Bahkan kampus-kampus besar di Indonesia, jika Anda mau lanjut S3 belum ada publikasi, Anda nggak akan bisa masuk. Meskipun nilai TPA atau TOEFL-nya tinggi, itu nggak akan diterima kalau Anda belum punya publikasi sama sekali. Itu sudah mulai. Ya, karena Februari, Maret kemarin saya habis rapat di UI dengan di UGM, dengan di UNPAD, di UI, UNPAD, UGM. Mereka kalau nggak ada publikasi untuk calon S3, mereka nggak akan terima adanya sekarang. Udah nggak ada lagi zamannya itu. Seperti itu. Oke, lanjut. Makasih Bu atas pertanyaannya. Jadi Pak, jadi kita harus discuss dulu dengan profesor kita ya Pak ya? Ya, kalau Ibu masih
Betul, kalau Ibu masih studi, Ibu harus discuss dengan profesor Ibu. Tapi kalau misalnya Ibu ada, lebih baik Ibu menawarkan, Prof, saya bidangnya ini, menulis tentang ini, kemudian saya ingin mempublikasikan di jurnal ini. Menurut Prof bagaimana? Lebih baik datangnya begitu, ketimbang datang, Prof ini diterbitkannya di mana? Nah, itu memang kurang tepat lah menurut saya. Oh, kita sudah ada ide untuk diterbitkan di mana duluan seperti itu ya Pak ya? Sebaiknya seperti itu. Dan Oke, sudah rapi ya, formatnya atau template-nya sudah mengikuti kaidah ya Bu ya, kaidah dari jurnal tersebut ya. Insya Allah. Makasih, Insya Allah. Bu. Terima kasih. Gimana Bung Randy? Masih ada waktu beberapa menit lagi? Oh, ini ada pertanyaan. Bagaimana berbagi pengalaman, mengantisipasi tips agar paper kita ternyata topiknya sebenarnya gini, untuk kalau beda sama sekali itu nggak mungkin. Makanya yang paling penting adalah literature review. Makanya kan di awal itu kita finding ideas ya. Finding ideas itu dari mana? Dari baca. Nah, di situ dibaca kita ngelihat, oh mungkin kita tertarik di bidang itu, tapi aspek yang lain kita akan kaji, atau di subjek yang lain, atau di konteks yang lain, atau dengan alat yang lain kita akan melihat itu gitu ya. Nah, jadi kitanya harus memulainya dengan literature review. Baca dulu gitu ya. Baca dulu baru diskusi, bukan diskusi dulu baru baca ya, jangan salah balik. Jadi baca dulu, udah siap, udah ada bacaannya. Dulu profesor saya kalau misalnya ada dia nanya gitu, kamu minggu ini baca berapa referensi? Cuma 10 Prof. Jurnal sama buku. Oh, dia nggak mau diskusi katanya. Percuma diskusi sama orang yang baru baca 10, nggak nyambung. Nanti susah diskusinya, capek saya katanya. Jadi ketika saya udah baca sekitar 100-200an gitu, dia mau baru dengerin saya. Kenapa? Dia bilang udah mulai berisi. Jadi kalau udah mulai berisi, kamu udah tahu mau kemana, jadi enak. Oh ya, tips satu lagi buat Anda yang lagi S2 atau S3, bukan tips lah ini ya. Ada baiknya jika Anda membaca rencana induk riset, rencana induk RIRN, rencana induk riset nasional Indonesia 2045. Itu bisa Anda unduh filenya. Anda gini, karena ketika Anda pulang ke Indonesia dan akan melakukan penelitian Anda itu mau di negara India adalah penelitian nomor 1, prioritas. Kalau di Indonesia bukan prioritas, Anda nggak akan dapat dana penelitian nanti ke depannya. Atau publikasi Anda nggak akan terlalu diunggulkan. Nah, jadi baca RIRN itu ada 10 rencana prioritas penelitian hingga 2045. Coba penelitian itu direlevankan dengan rencana induk riset nasional 2045, khususnya yang S3 ya. S3 itu penelitiannya harus inline atau punya benang merahnya dengan rencana riset nasional. Tapi kalau Anda dari satu kementerian tertentu yang dapat beasiswa dari kementerian tertentu, silahkan Anda lihat rencana riset atau rencana induk pengembangan dari kementerian tersebut, buat itu relevan. Anda misalnya mau buat penelitian dengan gegap gempitanya fiber optics ya dan lain sebagainya, ternyata bukan riset prioritas, itu nggak akan didanai lah. Anda pulang sebagai pakar fiber optics, tapi ternyata itu bukan sesuatu yang dianggap prioritas. Anda juga nggak akan dapat tempat nanti ketika pulang, kepakarannya nggak akan kepake atau kurang seperti itu. Makasih. Mungkin pertanyaan terakhir, Kak, kita boleh berikan kepada teman-teman yang mau bertanya. Satu pertanyaan terakhir. Bung Randy, sekarang pakai celak ya? Kok agak putih? Udah kayak orang Kashmir. Di rumah terus soalnya, Kak. Kenapa? Soalnya di rumah terus. Pakai skincare India, Bung Randy. Oh, pakai eyeliner kayaknya. Kurusan? Alhamdulillah diet. Oke. Kayaknya udah nggak ada lagi nih, Bung Ren? Atau gimana? Oke, siap. Tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Semoga bermanfaat ya apa yang sudah disampaikan di sesi sharing ini. Amin. Baik, terima kasih sekali buat Kak Rido atas waktunya. Dan luar biasa
runut sekali apa yang dijelaskan dari bagaimana menulis, bagaimana menemukan ide, kemudian sampai di cara mempublikasikannya. Dari saya itu, terima kasih buat Kak Rido atas waktunya. Mudah-mudahan teman-teman dapat belajar banyak, apalagi buat teman-teman yang sedang menyiapkan tesisnya ataupun sedang menulis jurnal atau karya tulis ilmiah. Mudah-mudahan dapat berguna dan dapat dipublikasikan segera. Dari kami itu, sebelum kita tutup, Kak, mungkin teman-teman bisa menghidupkan kameranya untuk kita foto terlebih dahulu. Jadi teman-teman mohon dihidupkan kameranya, kita mau foto. Oh ini ya wajah-wajahnya ya, baru keluar dari... Halo semuanya. Saya perkenalkan, ini ada Ibu Lestiani Yuniarsih, Kak. Ibu Lestiani, atas pendidikan kami. Halo nih, Ibu, Kak. salam kenal. Salam kenal Ibu. Senang jumpa dengan Ibu. Ya, terima kasih buat Bu Adik sudah menyempatkan waktunya, Bu, mendampingi kami di sini. Wah, ini berarti ini dipantau sama Kedubes ya. Insya Allah dipantau yang Terima kasih positif. sekali. Amin. Insya Allah positif. Terima kasih semuanya. Mungkin si Desi Ike sudah siap. Oke, siap-siap ya. Aku hitung. Kita foto dulu. 1, 2, 3, smile. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke. Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan makin sukses. Dan semoga ilmu yang diberikan berkah dan bermanfaat buat semuanya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih buat Kak Rido. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Makasih. Assalamualaikum. Thank you, Kak. Terima kasih, Kak.